Imam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Salam perubahan. Insya Allah dengan terpilihnya Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin, Indonesia ini akan lebih maju, lebih berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sudah barang tentu korupsi akan dibumi-hanguskan, dimiskinkan di Indonesia kalau amin terpilih nantinya. Oke, teman-teman, ribuan massa pendukung Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah tumpah ya dan memenuhi ruas-ruas jalan. Nah, lantunan takbir, sholawat, semuanya menggema ya. Ini memantik pesan tegas solidaritas gerakan perubahan. Nah, di bawah keberkahan salawat Nabi dan tentunya ridho ilahi Robbi. Pemirsa, momentum Hari Santri bagian dari temali konsolidasi optimisme kaum santri di sejumlah kota di seluruh Indonesia pada hari ini ya. Santer beredar kabar bahwa pada hari ini 22 Oktober ribuan elemen rakyat akan berbondong-bondong untuk mengantarkan pasangan Amin menjadi pemimpin yang mumpuni bagi para santri ya, utamanya seluruh masyarakat Indonesia secara umum ya. Nah, makanya kita selalu bersyukur, alhamdulillah gitu kan, Anies dan Gus Muhaimin insya Allah Pilpres 2024 menang satu putaran. Silaturahim para santri, relawan dan simpatisan di Tegalrejo semakin memperkuat harapan dan peluang kemenangan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Ya, secara faktual realitas itu melucuti rekayasa survei berbayar yang minggu-minggu ini rame banget. Ya, kubu capres boneka pro istana makin frustasi dibuatnya melihat kenyataan yang kayak gini nih sekarang. Menariknya teman-teman, fenomena gelombang massa pendukung Amin terjadi sebelum Pilpres digelar di 14 Februari 2024 yang akan datang. Nah, semangat para santri, seluruh komponen rakyat tersebut tidak lepas ya akibat dipicu oleh rasa ketidakadilan dalam bernegara. Nah, itu pemicu utamanya. Kemudian seluruh santri dan rakyat Indonesia menghendaki lahirnya kepemimpinan nasional ya, presiden lah katakan, yang jujur seperti Anies Rashid Baswedan, amanah seperti Muhaimin Iskandar, dan visioner seperti kedua-duanya. Nah, pasangan Anies dan Gus Imin tampil menjawab tuntutan tersebut. Seperti itu teman-teman ya, mengikat kesadaran rakyat untuk mewujudkan perubahan di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, teman-teman, sebaliknya nih, di kubu status quo Jokowi, Prabowo, Ganjar ya, terlihat terkepung oleh desakan perubahan masyarakat yang begitu luar biasa. Karena rakyat ini udah muak dengan perilaku politik kekuasaan yang licik, korup, dan semena-mena. Nah, karena itulah kemudian masyarakat mengepung oligarki dengan perubahan, visi perubahan bersama Anies Baswedan. Nah, pertemuan arus massa pendukung Amin dalam jumlah besar di Makassar, di Jawa Timur, di Jawa Tengah gitu kan, dan sejumlah daerah lainnya, ini adalah gambaran people power dari golongan masyarakat. Ini people power, ini menunjukkan people power, dan juga merupakan people power dari kalangan santri yang hari ini sedang memperingati hari lahirnya ya, Hari Santri. Selamat Hari Santri untuk kalian semuanya. Nah, pada level tertentu teman-teman, kesemua komponen tersebut dapat memicu ledakan revolusi kalau kemudian pemerintah tetap ogah-ogahan dalam ugal-ugalan dalam membangun bangsa dan negara ini. Seperti itu ya. Terlebih jargon gerakan perubahan hadir dari tekad rakyat banyak. Bila kehendak rakyat terus-menerus dijegal dan dizalimi gitu kan ya, sudah barang tentu akan terjadi kemarahan yang sulit untuk dibendung.
Makanya pemerintah hari ini harus hati-hati lah. Masyarakat hari ini pengen perubahan bersama Anies Rashid Baswedan. Tak salah ya jika ada orang yang mengatakan bahwa gerakan perubahan merupakan api dalam sekam. Ya, api dalam sekam artinya ini bisa merongrong kekuasaan Joko Widodo. Ini bisa menghancurkan istana Joko Widodo. Kekuasaan partai penguasa PDI Perjuangan yang selama 10 tahun dikasih kepercayaan justru malah hari ini menyalakan api permusuhan bersama rakyat Indonesia gitu. Nah teman-teman semuanya, munculnya sosok Gibran, munculnya Mahfud MD, sekali lagi ini tidak terlalu berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk tetap mewujudkan perubahan bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kenapa? Karena begini teman-teman, saya sudah sering sampaikan, rakyat kita ini hari ini selain pinter, cerdas, ya, udah kembali perasaan bernegara, gotong royong, perasaan cinta tanah air udah kembali nih, udah mulai utuh. Jangan dihancurkan lagi oleh rezim gitu kan. Nah karena ini udah utuh, maka kemudian masyarakat tersadarkan bahwa perubahan mesti dilakukan. Karena selama 10 tahun terakhir, selain memang gak ada perubahan, kalau cuma bangun tol masuk Soeharto juga bangun tol gitu kan. Tetapi dekadensi moral bangsa yang semakin 10 tahun terakhir ini amburadul kacau, ini yang kemudian mengisyaratkan rakyat Indonesia untuk mengambil tindakan perubahan bersama Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Nah para santri tentu sudah tahu ya siapa yang pernah mondok, siapa yang leluhurnya adalah pendiri-pendiri pondok pesantren gitu kan. Jadi kalau yang lain boleh-boleh saja, yang bukan santri boleh lah, boleh ikut upacara atau mengadakan upacara hari santri, meskipun memang nanti masyarakat sudah cerdas menilainya, biasa giliran hari santri aja, giliran nyepres aja misalnya kan, karena nggak pernah nyantri, tahu-tahu memperingati hari santri, nggak apa-apa. Mari kita dorong kehidupan berbangsa dan bernegara ini seperti kehidupan santri-santri di Indonesia yang tawadhu, yang hobi baca Quran, yang hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah, tidak melulu persoalan nyari duit gitu loh. Tapi Indonesia ini kalau hidupnya sudah seperti santri, ngalah, sabar, tawakal, qanaah, taat kepada para kiai, pengasuh pesantren dan lain sebagainya, saya menggambarkan Indonesia ini insya Allah aman, damai, makmur, sejahtera, sentosa, bahagia warganya, maju negaranya. Itu doang. Nah, perubahan yang hari ini sedang menuju titik titik bilik suara lah. Nah, perubahan yang kita harapkan ini nanti harus diwujudkan dalam mencoblos Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Kalau keberlanjutan mah mau apanya yang mau dilanjutkan gitu, apa yang dilanjutkan kan. Memang kalau udah sistem yang baik yang dibangun sejak Soeharto, Soekarno, founding fathers kita itu sudah yang baik-baik, udah kita biarin berjalan dan itu dilanjutkan. Tapi untuk perubahan yang lebih baik ya, itu butuh pemimpin yang jujur, amanah seperti Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Nah, saya hari ini juga mengikuti kegiatan Hari Santri ya, karena itu adalah bagian dari kesyukuran pelajar yang mondok, pelajar yang nyantri di pondok pesantren, dan juga selebihnya adalah bagaimana anak cucu kita itu nanti bisa kita kirim ke pondok-pondok pesantren untuk nyantri, untuk menimba ilmu-ilmu agama. Karena di akhir zaman ini teman-teman, benteng terkuat pertahanan akidah, iman, dan ketakwaan kepada Allah itu adalah pondok-pondok pesantren. Kalau pondok pesantren ini dinomorduakan katakan, maka kita sama dengan menomorduakan ketauhidan, menomorduakan husnul khuluq,
moral yang cemerlang, bagus. Tapi kalau kita seperti yang dibilang oleh Anies Baswedan, bahwa pendidikan adalah investasi paling berharga, ya, investasi paling berharga. Dana untuk pendidikan itu adalah investasi paling berharga bagi keberlanjutan bangsa dan negara Indonesia ke depan. Dan tentunya saya hakul yakin pesantren dengan manfaat yang sudah besar sekali dirasakan oleh bangsa kita ini, alumni-alumninya bisa menjadi manfaat, ya, bisa menjadi munzirul kaum gitu di daerah-daerah setelah pulang mondok gitu. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya, bahwa sistem pondok pesantren itu benar-benar bisa menjadi tawaran penyejuk lah, ya, di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dan selamat Hari Santri sekali lagi. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwa kita pernah nyantri, alhamdulillah. Misalnya masih pengen nyantri juga, alhamdulillah. Semoga yang masih sebagai santri statusnya hari ini di pondok gitu, semoga kerasan, ya, semoga kerasan, kemudian gak bosan-bosan untuk terus memperdalam ilmu fikih, ilmu syariah, dan lain sebagainya. Dan kemudian teman-teman, perlu kita juga ingat bahwa kehadiran Anies Rashid Baswedan yang pro terhadap kehidupan santri, yang pro terhadap dunia pendidikan, bahkan beliau pernah mencetuskan Indonesia mengajar gitu. Ini sejalan dengan hari ini yang kita peringatin, yaitu Hari Santri. Nah, semoga kehadiran Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024 ini menjadi angin segar, ya, bagi seluruh komponen bangsa, bahwa kita memang hari ini nggak ada lain yang dibutuhkan untuk Indonesia selain perubahan. Yang selama ini praktik hukum di Indonesia tidak adil dirubah menjadi hukum yang berkeadilan bagi seluruh anak bangsa dan lain sebagainya. Ekonomi yang istilahnya yang kaya makin kaya, yang miskin belangsak misalnya kan. Maka ini juga butuh perubahan biar nanti ada kesetaraan, keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh teman-teman, seluruh rakyat Indonesia. Dan saya akhiri dengan salam selamat Hari Santri 2024. Kita menangkan santri Gus Muhaimin dan Anies Rashid Baswedan di Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.